Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beserta kajian bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan malam perdana kita belajar bahasa Arab. Tentunya di awal atau di pertemuan perdana ini kita akan membahas sedikit dari keistimewaan bahasa Arab dan keutamaan mempelajarinya. Jadi kita mulai dengan muqaddimahnya dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan dia, yaitu menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Hendaknya ayat ini selalu kita jadikan pegangan yang kuat ya. Ketika nanti di tengah jalan kita merasa agak lemah ya, agak malas belajar bahasa Arab, ini kita jadikan sebagai pegangan kita bahwasanya Al-Quran itu berbahasa Arab dan kita belajar bahasa Arab agar kita bisa memahami kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian kita langsung masuk kepada keistimewaan bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki banyak sekali keistimewaan yang sudah disebutkan oleh para ulama kita. Tentunya kita nggak bisa menyebutkan semuanya, namun kita ambil beberapanya saja. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa firman-Nya dan bahasa Rasul-Nya yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh bahasa Arab karena dia bahasa pilihan. Bahasa pilihan dari Zat yang Maha Sempurna sebagai bahasa pengantar kepada makhluknya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di mana beliau manusia yang paling mulia di sisi Allah, juga berbahasa Arab. Nah, jadi kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita ingin berbahasa seperti bahasanya Rasulullah, ingin bertutur kata sebagaimana tutur katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat bahasa Arab itu banyak sekali mengandung doa. Ya, orang Arab itu kalau sedikit ngomong bilang barakallahu fiik, ya, hayyakumullah. Ini hampir tidak kita dapati di bahasa-bahasa yang lain. Jadi di sela-sela percakapan orang Arab itu saling mendoakan. Nah, ini uniknya bahasa Arab. Mungkin itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai bahasa firman-Nya, ya, sebagai kitabnya yang bahasa kitabnya yang terakhir dan yang paling mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas kosakata dan paling luas dan kaya dengan kosakata. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menafsirkan firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 2 tadi yang sudah kita baca, yaitu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahami. Apa komentar Ibnu Katsir terhadap ayat ini? Kata Ibnu Katsir, wa dzalika li anna lughatal arabi afsahul lughati wa abyanuha wa awsa'uha. Itu dikarenakan, kenapa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Kata Ibnu Katsir, itu dikarenakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas maknanya, dan yang paling luas, serta paling mampu untuk mengungkapkan makna-makna yang ada di dalam jiwa kita. Nah, kalau kita lihat syair-syair terkenal itu dari mana? Syair-syair Arab, ya kan? Seperti Khalil Gibran, ya, orang Mesir, itu syair-syairnya mendunia. Kemudian ada syair Imra'ul Qais, ya, orang yang mabuk cinta,
Ya, ada di zaman dulu orang yang sangat cinta ke Laila, namanya Imrul Qais. Dia cinta ke Laila, jadi setiap hari dia mengungkapkan rasa cintanya dengan syair-syair yang luar biasa bagusnya. Nah, jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling bisa untuk digunakan untuk mengungkapkan makna-makna yang ada di dalam jiwa. Falihadza unzila asyraful kutub bi asyrafil lughat. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Karena itulah diturunkan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Qur'an, dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, walisanul Arab awsa'ul alsinati madhaban wa aktsaru alfadha. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas dan paling kaya dengan kosakata. Nah, kalau di dalam buku keutamaan pelajari bahasa Arab karya Ustadz Hamzah Habbas, beliau mengatakan bahasa Arab itu memiliki 12.305.412 bentuk kalimat. Bahasa Arab itu memiliki 12.305.412 bentuk kalimat. Kemudian kosakatanya sendiri itu bahasa Arab bisa mencapai 6.699.400. 6.699.400. Insyaallah banyak sekali. Nah, terus beliau mengomentari kalau bahasa Inggris, ini wallahu alam ya, kata beliau, kalau bahasa Inggris itu kosakatanya hanya sekitar 100.000 kata saja, 100.000 kosakata. Sedangkan bahasa Perancis hanya 25.000 kosakata. Nah, kemudian bukti lain yang menunjukkan betapa kaya bahasa Arab, ya, itu untuk satu benda atau satu binatang itu memiliki sinonim nama, ya, yang sangat banyak sekali. Ya, seperti nama singa. Singa di dalam bahasa Arab itu, nama singa untuk binatang singa itu namanya 150 nama. 150 nama untuk binatang singa. Kalau kita singa aja ya, singa, macan, apalagi itu juga beda-beda, tapi ini binatang yang sama di dalam bahasa Arab memiliki nama 150 nama, ya. Untuk nama pedang itu bisa sekitar ratusan juga. Kemudian untuk nama ular itu sekitar 200 nama. Masya Allah. Ya, ini kita dapati. Dan bukti lain yang menunjukkan bahwa bahasa Arab itu sangat luas maknanya, bahwasanya kosakata bahasa Arab itu hampir terdapat di semua cabang ilmu. Ya, di dalam ilmu fisika ada bahasa Arab, ilmu kimia ada bahasa Arab, ya, geografi dan sebagainya. Baik, kemudian keistimewaan yang berikutnya itu bahasa Arab adalah bahasa yang indah, bahasa yang fasih dan jelas, serta mampu untuk mengungkapkan makna-makna yang terbersit di dalam jiwa. Seperti yang sudah kita sebutkan dari perkataan Ibnu Katsir tadi. Ya. Berkata Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Al-Qutaibah rahimahullah, wa inna ma ya'rifu fadlal Qur'an man kathura nadharuhu wattasa'a ilmuhu wa fahima madzahibal arabi. Nah, sesungguhnya yang mengetahui keutamaan Al-Qur'an, yang mengetahui keindahan Al-Qur'an hanyalah orang yang paling banyak meneliti dan luas ilmunya. Ilmunya maksudnya dalam bahasa Arab. Orang yang paling tinggi ilmunya dalam bahasa Arab dialah orang yang paling mengerti keindahan bahasa Al-Quran. Nah, itu. Nah, jadi itu penjelasan dari siapa? Imam Muhammad Nah. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Keistimewaan bahasa Arab yang berikutnya adalah bahasa Arab adalah bahasa yang paling tua dalam sejarah dan akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Mengenai sejarah
awal mulanya bahasa Arab itu muncul, itu ulama bahasa berbeda pendapat, namun rata-rata mereka mengatakan, hampir semuanya mengatakan itu munculnya di abad ke-15 ya. Ini awalnya. Adapun akhirnya, yaitu sepanjang Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, maka bahasa Arab itu akan terjaga. Ya, sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaganya. Maksud menjaga Al-Qur'an juga termasuk menjaga bahasa Arab, karena orang tidak akan memahami Al-Qur'an kecuali dengan belajar bahasa Arab. Baik. Kemudian keistimewaan yang kelima bahasa Arab, yaitu bahasa Arab lengkapnya dengan makharijul huruf dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah ada sekitar 28 atau 29 huruf. Semua huruf itu disebutkan makhrajnya masing-masing, letak keluarnya huruf itu di dalam anggota ucap kita yang dinamakan dengan makhraj. Tempat keluarnya itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Ini salah satu kelebihan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Sehingga kalau orang benar-benar mempelajari bahasa Arab, benar-benar mempelajari makharijul huruf, dia akan berbicara persis seperti orang Arab bicara, dari logatnya, dari hurufnya. Kalau dia mempelajari tidak hanya kosakatanya saja, tapi dia mempelajari makhrajnya dan sebagainya. Nah, ini kelebihan bahasa Arab. Nah, coba kita lihat misalnya bahasa Indonesia kita sendiri, ya kan? Bahasa Indonesia, bahasanya sama, tapi logatnya masing-masing. Cara ngomongnya juga masing-masing. Misalnya orang Aceh bilang T, ya, tebal, ta, tia, tia. Orang Medan lagi. Itu penyebabnya apa? Karena nggak ada makhraj, nggak ada pelajaran makhraj di dalam bahasa Indonesia. Berbeda halnya dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab memiliki makhraj yang bisa dipelajari dan bisa dilatih agar bahasa kita, ucapan kita itu persis seperti dengan yang diucapkan oleh orang Arab. Baik, itu cuma 5 hal yang saya sebutkan di sini dari keistimewaan bahasa Arab. Kemudian kita masuk kepada keutamaan mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam, ya. Nah, ini sudah dipahami oleh kita semua. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, Rasulullah SAW berbicara dalam bahasa Arab, kemudian para ulama menjelaskan makna Al-Quran, kemudian menjelaskan makna hadis itu juga dengan bahasa Arab, ya. Sehingga jelas agama ini munculnya pertama sekali itu dengan bahasa Arab. Bahkan ibadah yang ada beberapa ibadah utama yang kita lakukan tidak sah kalau tidak dilafatkan dengan bahasa Arab, ya kan? Sampai doa sendiri, doa yang untuk masuk kamar mandi sendiri itu juga dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita memahami ini, kita akan mengerti bahwa sangat penting bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab, ya, untuk mempelajari bahasa Arab. Karena Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, yang mana keduanya itu adalah petunjuk hidup kita di dunia, ya, dan keduanya itu tidak akan kita pahami kecuali dengan belajar bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib agar kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian keutamaan mempelajari bahasa Arab yang kedua itu salah satu sebab dimudahkannya memahami Al-Quran dan Sunnah dan menghafal keduanya. Ya, seperti yang sudah kita singgung tadi. Adapun menghafal Al-Quran bagi orang yang sudah mempelajari bahasa Arab itu perkara yang sangat mudah. Kenapa demikian? Karena dia sudah tahu maknanya, lafaz-lafaznya sudah familiar buat dia, bukan lafaz-lafaz yang kosakata yang jarang dia dengar, tapi kosakata yang selalu dia ucapkan ketika dia baca kitab, ketika dia berbicara sehari-hari. Ketika diminta untuk menghafal Quran, itu lebih mudah bagi orang yang sudah memahami bahasa Arab.
Nah, eh, kemudian eh, Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan wa innama tariqul hasan i'tiyadul khitab bil arabiyyah. Jalan yang baik ya kalau kita ingin membudayakan bahasa Arab adalah kita membiasakan berbicara dengan bahasa Arab. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi bahasa Arab itu jangan hanya sebagai bahasa formalitas di sekolah atau di pondok pesantren, tapi dijadikan sebagai bahasa sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak kita sejak kecil itu telah mengerti bahasa Arab, ya, menjadi bahasa ibunya. Seperti itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, menjadi bahasa di berbagai pendidikan di rumah-rumah mereka, dan begitu tampak syiar Islam dan kaum muslimin. Jadi Syekhul Islam mengatakan bahasa Arab ini sebagai bahasa komunikasi di antara kaum muslimin itu merupakan syiar, simbol, ya, salah satu simbol dari simbol-simbol agama Islam. Baik, kemudian keutamaan yang ketiga, bahasa Arab merupakan kunci memahami dan menguasai ilmu-ilmu syar'i. Al-Imam Syatibi mengatakan asy-syari'atu arabiyyah. Syariat Islam semuanya berbahasa Arab. Wa idza kanat arabiyyah, ya, maka apabila syariat itu berbahasa Arab, fala yafhamuha hatta al-fahm haqqal fahmi illa man fahima al-lughatal arabiyyah haqqal fahm. Maka tidak ada orang yang bisa memahami syariat, ya, kecuali dengan sebenar-benarnya pemahaman, kecuali bagi orang yang memahami bahasa Arab dengan sebenar-benarnya paham. Ya, jadi saya ulangi, Imam Syatibi mengatakan syariat itu berbahasa Arab, dan jika syariat itu berbahasa Arab, maka tidak ada orang yang memahami syariat ini dengan sebenar-benarnya kecuali orang yang memahami bahasa Arab dengan sebenar-benarnya. Maka dikatakan tingkatan ilmu seseorang di dalam syariat itu dilihat pertama sekali dari sejauh mana tinggi ilmunya dalam bahasa Arab. Semakin tinggi ilmu bahasa Arabnya, semakin tinggi ilmu syariatnya. Nah, jadi kalau kita sudah memegang kunci ini, yaitu bahasa Arab ini, akan mudah bagi kita untuk menguasai ilmu-ilmu lain, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ya, dan masih banyak cabang ilmu syariat yang lainnya. Baik, mungkin ini saja sebagai muqaddimah kita pelajaran bahasa Arab. Kemudian ibu-ibu dan ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kajian ini akan memakai satu kitab muqarrar, ya, buku panduan, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ya. Ntar ini ini kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Artinya adalah pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk orang yang tidak berbicara dengannya. Maksudnya bukan bahasa ibunya, ya, bahasa Arab ini bukan bahasa ibunya, ya, untuk orang ajam. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk orang ajam, ya. Ini disusun oleh Dr. Profesor Abdul Rahim. Beliau salah seorang dosen, ya, di Universitas Islam Madinah dulu, ya. Dan ini dijadikan buku pegangan. Kitab ini Masya Allah berkah sekali, karena di dalam kitab ini banyak dibahas tentang kaidah-kaidah bahasa, ya. Dimulai dari nol, dimulai dari kosakata dulu. Jadi kalau orang mempelajari kitab ini secara intensif, ya, Insya Allah dia bisa yang pertama sekali bisa membaca kitab gundul, ini kitab ini, dan yang kedua dia bisa berbicara sedikit, ya. Tentunya perlu ditambah dengan kitab yang lain, yaitu kitab ta'bir misalnya, atau Al-Arabiyyah Baina Yadik.
yaitu kitab yang khusus di dalam percakapan. Kalau di sini kan tentang nahwu sorof, yaitu tata bahasa. Nah, kitab ini ada 4 jilid ya. Ada 4 jilid. Kita satu jilidnya itu sekitar 20-an judul. Nah, kalau dibeli ini ada ibu-ibu sekalian, Ustadz juga di toko herbal ya, di samping Menasa Kota. Itu kalau nggak salah harganya sekitar 100 atau 95.000. Itu lengkap 4 jilid. Atau kalau mau beli per jilid juga ada. Per jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 dipisah-pisah. Itu harga per jilidnya kalau nggak salah sekitar 30-an atau ya 20-an sekitar. Baik, ada pertanyaan semuanya? Aman Ustaz. Ya. Ya, gimana Bu? Aman Ustaz, lanjut. Aman. Baik. Kitab ini saya terus terang bilang kitab ini saya nggak banyak saya cuma sebagai pemandu aja, tapi yang banyak baca, yang banyak itu peserta ya, ibu-ibu ya, yang banyak baca. Saya cuma pandu aja ya. Itu cara belajar kitab ini. Kemudian ada beberapa nanti latihan yang diminta untuk ditulis. Mungkin itu kita akan sediakan buku catatan ya Bu Ibu. Kita sediakan buku catatan, nanti kita tulis tugas-tugas yang ada di sini. Baik, semuanya kita baca Ad-Darsul Awwalu. Semuanya di unmute. Ya. Ad-Darsul Awwalu. Ya. Pelajaran pertama. Ini belum di copy ya Ibu ya? Ada itu lupa di copy tapi Ya. sudah saya minta fotonya. Tadi ya. Ustadz Nawir juga sudah mengirimkan PDF tadi. PDF ya. Oke. Ya. Mudah-mudahan ada buku ininya ya, Bu, ke depannya. Oh iya. Ya, karena setiap kosakata ini nanti kita bakal tulis apa itu artinya. Ya, seperti ini. Pelajaran pertama. Oke, oh ya, ini saya lupa kasih tahu ibu-ibu sekalian, ini kan kita pakai Zoom versi gratis. Jadi setiap 40 menit sekali dia bakal close otomatis. Bakal mati sendiri, terus kita join kembali seperti awal. Jadi 40 menit mati, terus kita masuk lagi 40 menit lagi, begitu seterusnya. Nah, oke. Semuanya kita baca hadza. Semuanya? Hadza. Ya. Enggak di unmute. Yang lain pada kemana? Oke. Udah saya buka. Ya. Hadza. Hadza. Ya. Hadza. Ya, apa artinya hadza? Ini. Ya. Ini untuk siapa ini? Hadza ini untuk Muzakkar. Ya, muzakkar. Muzakkar itu siapa? Laki-laki. Laki-laki. Oh, laki-laki. Ya. Muzakkar sama mufrad. Mufrad itu tunggal. Jadi muzakkar itu nggak mesti orang ya dalam bahasa Arab. Benda pun digolongkan, ada benda yang digolongkan jadi muzakkar. Seperti baitun, ini muzakkar. Masjidun muzakkar. Nah, apa tandanya? Tandanya kalau muannas, kalau perempuan itu ada tak marbutoh di akhirnya. Misalnya madrasatun. Nah, ini bukan muzakkar. Ini bukan muzakkar ya, tapi muannas. Ya. Nah, ketika kita bilang ini sekolah, bukan hadza madrasatun, tapi hadhihi. Ya. Ya, ini tandanya muannas. Oke, kita lihat baitun di sini ada tak marbutoh? Nggak ada ya. Nah, berarti dia muzakkar, cowok. Nah, berarti kalau kita tunjuk hadza. Gitu juga masjidun. Oke, kita baca semuanya. Hadza baitun. Hadza
baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Oke, ini rumah. Ini rumah. Ya, diartikan juga, Bu. Ya, ini rumah. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza masjidun. Ini masjid. Ya, hadza babun. Ini pintu. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza miftahun. Ini kunci. Ya, hadza maktabun. Ini meja. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ya. Oke. Siapa yang mau baca dari awal? Ustaz Ayu. Saya. Ayo. Mana Ustaz Ayu? Ya. Mana Ustaz Ayu? Nggak ada. Siapa Ustazah Ayu itu siapa? Atika. Ustaz Ayu kepala asrama Ustaz. Enggak, maksudnya di sini namanya apa? Astrini. Iya, benar Astrini. Masih kan di sini? Lagi mood. Lagi mute. Oke, Ibu Ratna aja. Oh, saya aja. Oke. Lengkap dengan terjemah. Hadza baitun. Ini rumah. Ya. Hadza masjidun. Ini masjid. Ya. Hadza babun. Ini pintu. Ya. Hadza kitabun. Ini buku. Ya. Hadza qalamun. Ini Qalamun. pulpen. Qalamun. Oh, hadza qalamun. Ya. Ini pulpen. Ya. Hadza miftahun. Ini kunci. Ya. Hadza maktabun. Ya. Ini meja. Meja tulis ya. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik, barakallahu fiik. Coba Ustazah Ayu. Dari Mana awal. Ustazah Ayu? Dari Ada. awal. Ya. Hadza baitun. Ini rumah. Iya. Hadza masjid. Ini masjid. Ya. Hadza babu. Ini pintu. Ya. Hadza kitabun. Ini buku. Ya. Hadza qalamun. Qalamun. Ini pena. Qalamun. Ini pena. Mm-mm. Hadza miftahun. Ya. Ini kunci. Ya. Hadza maktabun. Maktabun. Ini meja tulis. Mm-mm. Hadza sarirun. Mm-mm. Ini tempat tidur. Ya. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ini kursi. Atau Baik. bangku lain. Oke. Kalau bangku maq'adun. Beda lagi. Oh, bangku lain makan. Ya. Bu Atika. Itu saya. Ya. Dari awal hadza. Ustazah Atikah. Musyrifah. Oh, Musyrifah. Nah, tafadhali. Hadza baitun. Ini rumah. Ya. Hadza masjidun. Ini masjid. Ya. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, barakallahu fiik. Ini tinggal 2 menit lagi. Nanti kalau udah mati kita masuk lagi ya.
Ya Ustaz. Baik. Saya. Bu Fitri. Ustazah Fitri. Putri. Oke, Ustazah Semua Fitri. Ustazah kebetulan yang hadir. Ustazah, Masya Allah. Ya. Ya, tafadhali. Iya, tadi ganti. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini tempat tidur. Hadza kursiyun, ini kursi. Oke, berikutnya Bu Nova. Hah? Tunggu Ustaz, saya baru masuk. Oh, baru masuk. Oke. Oke. Bu Fitri, Bu Siti Umaratus Salihah. Ustazah Solihah. Oh, Ustazah, tafadhali. Ya, silakan. Baitun. Mhm. Hadza baitun, ini rumah. Ya. Hadza masjidun, ini masjid. Mhm. Hadza babun, ini pintu. Mhm. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja tulis. Hadza sarirun, ini tempat tidur. Hadza kursiyun, ini kursi. Ya. Ustaz Nawir mau baca? Nggak usah, Ustaz ya. Ustaz baca biar kami tahu gimana benarnya. Oke. Ya. Ada Ustaz Nawir? Atau kita keluar dulu ya? Udah ini udah mati, hampir tewas ini. Oh iya ya, baik Ustaz. Ya. Belum pada masuk ya, Ustaz? Udah? Yang lain belum pada masuk. Belum ya? Iya. Ya, kita tunggu. Ya. Oke. Baik, mungkin Ustaz mau baca, Ustaz? Kalau disingkan Ustadz baca, saya baca. Ya, Masya Allah. Enggak, saya ya, tergantung Ustaz. Kalau Ustaz mau baca, Ustaz. Nah, bentar, Kalau jamaah mengizinkan ya kita baca ya. Nah, Iqra minal awal, Ustaz. Baik. Nah, Baik, ad-darsul awwal. Hadza. nah, Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. nah, Hadza kitabun. Hadza qalamun. nah. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Nah, Baik. barakallahu fiik. Jadi peserta semuanya yang perlu diperhatikan dalam bahasa Arab itu yang pertama makhraj. Ya, makhraj itu perlu dalam bahasa Arab. Kemudian panjang pendek itu juga diperhatikan. Jadi orang Arab itu secepat apapun dia berbicara, panjang pendeknya pasti kedengeran, ya, kelihatan. Makanya di sini kita misalnya kita baca qalamun, nggak boleh qalamun. Itu juga di sini babun, bacanya seperti itu. Masjidun. Ya. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke. Ma hadza. Ma hadza. Ma artinya apa? Ya, apa? Apa? Oke, dia untuk tidak berakal. Untuk tidak berakal, li ghairi akil. Jadi nggak berakal dia.
artinya apa ya bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau tanya hewan pakai ma, misalnya lewat kucing, ma hadza, ya, apa ini? Jadi saya bilang hadza kittun, ini kucing. Tumbuhan ya, itu juga pakai ma. Baik, semuanya kita baca ma hadza. Ma Hadza Ya, apa ini? Apa ini? Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Ya, apa ini? Apa ini? Ini rumah. Ini rumah. Ahadza baitun. Hadza baitun. Ya, apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Ya, ini artinya apakah. A. Satu huruf ada artinya dalam bahasa Arab. Apakah? Ya, jawabannya kalau A itu A sinonimnya apa? Satu lagi hal ya. Al. Ya, A Yang satu. sama hal. Jawabannya itu dua dia. Naam Nah, ya La. atau la. Iya atau tidak. Kalau bahasa Inggris yes no question. Ya, benar. Iya, Ya. iya. Ya, jawabannya pasti naam, kalau nggak naam ya la gitu kan. Apakah? Oke. Masih tinggal punya sekolah nggak? Ahadza baitun. Ahadza baitun. Ya. Apakah ini rumah? Ini rumah. Naam, hadza baitun. Hadza baitun. Iya, ini rumah. Ya, ini Ma Ya, hadza? ini rumah. ma hadza. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ini kemeja. Ini Kalau ada buku enak sekali kan, langsung ditulis di sini. Kemeja, gitu kan. Baik. Komisun kemeja berarti Ustaz ya. Ya, kemeja. Kemeja. Kemudian ahadza sarirun. hadza sarirun. Ya, apakah ini ranjang? Apakah La, hadza kursiyun. hadza kursiyun? Ya, tidak. Bukan. Ini kursi. Ahadza miftahun. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? La, La. hadza qalam. Hadza qalamun. Hadza qalam. Bukan. Ya, ini pulpen. Ma hadza. Hadza Apa ini? apa ini? Hadza najmun. Hadza najmun. Ini bintang. Ini bintang. Baik, sudah selesai. Baik, siapa yang baca pertama? Mungkin dari Ibu Ratna dulu ya. Saya dulu Ustaz. Ya. Ma hadza Hmm. hadza baitun. Ya. Terjemahannya juga. Hadza. Oh, oke. Oke. Apa ini? Iya, Ini rumah. iya, Hadza baitun. iya, Apakah ini rumah? iya, Naam. Hadza baitun. Ya, ini rumah. iya, Ma hadza? iya, Apakah apa ini? iya, Hadza qamisun. iya, Ini kemeja. iya. Hadza sarirun. Hmm, La. Hadza kursiyun. hmm, Apakah ini ranjang? iya. Bukan. Ini kursi. Kursi, ya. Hadza miftahun. Hmm, Apakah ini kunci? iya, La. Hadza qalamun. iya, Bukan. Ini pulpen. iya. Ma hadza? Hmm, Apa ini? iya, Hadza najmun. Ini bintang. ya. Barakallahu fiik. Baik, Ustazah Putri, Ustazah Ayu. Ya, silakan saya. Nah,
Tafadhali. Mahala, apa ini? Mhm. Hala bait, ini rumah. Ya. Hala bait, ini rumah. Apakah ini rumah? Mhm. Naam, hala bait. Benar, ini rumah. Ya. Mahala, apa ini? Hala qamisun. Ya. Ini meja. Ini kemeja. Ya, kemeja. Ahadza sarirun. Nah, Apakah ini kunci? bukan. La Tempat hadza kursiyun. Kan? tidur. Oh, tempat tidur Iya, kan? sariran Oh. tempat tidur. Ya. Ya. La hadza kursiyun. Bukan ini kursi. Ya. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Kunci. Mhm. La La hadza qalamun. Bukan. Ini pulpen. Ya. Oke, lanjut ya. Udah. Mahala, apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Nah, berikutnya Ustazah Atika. Mahadza, apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini rumah. Mahadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini kemeja. Ahadza sarirun. Apakah ini tempat tidur? La hadza kursiyun. Bukan, ini hadza miftahun. Apakah ini kunci? La hadza qalamun. Tidak, ini pulpen. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Oke. Berikutnya Ustazah Nova. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mahaza, apa ini? Haza, Ustaz nggak nampak. Oh, nggak kelihatan? Oke, bentar ya. Haza apa tuh? Baitun. Ya, ini kelihatan. Haza baitun. Oh ya, HP-nya ini di rotasi aja, di landscape ya, biar besar. Oke. Ya. Nah, Mahaza, apa ini? Haza baitun. iya, Ini rumah ya, Ustaz? iya, Haza baitun. iya, Apakah ini rumah? iya. Naam. Haza baitun. Ya, ini rumah. Mahaza, apa ini? Haza kamisun. Komisun. Ada komisun. Apa? Haza kamisun. Ini apa? Ini kemeja. Ini kemeja. Iya. Terus, Halo? iya, Haza syarirun. iya. Apakah ini sebuah kunci? Apakah ini kunci? Sarirun ranjang. Oh, keranjang. Ranjang tempat Oke. tidur. La. Oh, ranjang. Iya. Masuk. Bukan, ini kursi. La haza kursi.
Apakah ini Ya. Ahadza Apa sarirun, nih, Ustaz? apakah ini ranjang? La hadza kursiyun, bukan ini kursi. Ya. Terus Ahaza miftahun? ya. Apakah ini Kunci. kunci? La haza kalamun. Ya. Bukan. Ini adalah pulpen. Ya. Ma haza, apa ini? Haza najmun. Mm-mm. Ini adalah bintang. Ini bintang. Oke. Ini bintang. Baik. Ya, ya. Berikutnya Ustazah Fitri. Ya. Bagus. Ustazah Fitri, tafadhali. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Hadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun, iya, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini kemeja. Hadza sarirun, apakah ini tempat tidur? La, hadza kursiyun. Bukan, ini kursi. Ya. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Tidak, ini pulpen. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ya. Ini bintang. Baik. Berikutnya Ustazah Siti. Sholihah. Ya, Salihah. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Iya, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini kemeja. Ahadza sarirun? Apakah ini tempat tidur? La, hadza kursiyun. Tidak, ini kursi. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Bukan, ini pulpen. Ma hadza? Apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Ayo, Santi. Ustaz Nawir, tafadhal. Baik. Bismillah. Ma hada, apa ini? Hada baitun, ini rumah. Hada baitun, apakah ini? Naam. Hada baitun. Iya, ini. Ma hada, apa ini? Hada komisun, ini kemeja. Hada sarirun, apakah ini ranjang? La, tidak. Hada kursiyun, ini kursi. Ahada miftahun, apakah ini kunci? La, hada qalamun. Tidak, ini pulpen. Ma hada, apa ini? Hada najmun, ini bintang. Nah, barakallahu fikum. Oke. Barakallahu. Kita ambil satu latihan aja ya sebelum kita tutup. Tamrin latihan pertama. Tamrin al-awwal. Kita mulai dari Ratna mungkin. Tamrin itu latihan artinya, Ustaz? Ya, latihan. Oh, oke. MH Tamrin ya, MH latihan. Ya, Tamrin latihan, oke. Ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ini ada pertanyaan. Oke, saya tahu. Oke, saya tahu. Mahaza, haza miftahun. Oke. Masya Allah. Ini nanti, ya Masya Allah.
Ini nanti kalau punya buku, ibu-ibu sekalian langsung diisi tulisannya ya. Langsung di situ ya. Ya, Oke. Insyaallah. Baik. Naam. Sekarang saya jawabnya bukan sure tapi naam saya jawabnya. Naam. Ayo. Naam. Baik, Ustaz. Oke. Ya, Ustaz. Satu orang satu soal. Oh, oke. Sorry. Ustazah Putri, tafadhali. Ma hadza kitabun. Ya, hadza kitabun. Nah, ahsanti. Berikutnya Ustazah Nova. Ma hadza kalamun. Bukan ka tapi ko. Hadza qalamun. Iya. Qalamun. Iya. Baik, berikutnya Ustazah Tika. Ma hadza Babun ya, ini pintu. Babun. Oke, Ustazah Fitri. Ya, ada Ustazah Fitri. Ma hadza bait. Hadza baitun. Ya, Ustazah Solihah. Ma hadza kursiyyun. Ada kursi ya. Ustaz Nawir nggak kebagian Ustaz ya? Nggak apa-apa Ustaz. Ustaz nggak perlu lagi sebenarnya Ustaz ya. Insyaallah. Udah mungkin sampai sini ya kajian kita malam ini. Insyaallah kita lanjut di minggu depan ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini Ustaz, tadi tentang hadza dengan hadhihi. Oke. Hadhihi itu untuk perempuan. Hadhihi untuk perempuan. Iya, hadhihi. Sedangkan ini benda juga hadza. Iya. Misalnya talibun apa artinya? Siswa ya. Kita pakai Talibun siswa. hadza. Kemudian talibatun, siswi. Talibatun. Ya, kita pakai hadhihi. Hadhihi. Oke. Ini Walaupun jamak. Enggak, jamak beda lagi. Nanti bentuk dua beda lagi. Ini masih tunggal, masih mufrad. Oke. Kemudian dalam bahasa Arab, muzakkar itu enggak hanya orang, tapi benda juga, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Jadi muzakkar itu laki-laki ya, laki-laki. Kemudian muannas itu perempuan. Itu juga berlaku untuk benda. Nah, gitu. Nah, untuk membedakan benda, kalau benda kan sebenarnya nggak ada jenis kelamin. Tapi gimana kita bedakan ini benda ini masuk ke muzakkar, benda ini masuk ke muannas. Nah, cara membedakannya itu gampang sekali. Muannas itu kalau ada ta marbutah. Ya, kalau ada ta marbutah itu muannas. Muannas. Oke. Kalau nggak ada ta marbutah, hampir semuanya itu muzakkar. Ini muzakkar semua karena nggak ada ta marbutah di akhirnya. Jadi semuanya kita pakai hadza. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Bu? Insyaallah ya. Iya. Insyaallah bisa Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Gampang, bahasa Arab gampang sekali. Apa? Ya, bahasa Arab gampang sekali. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua ya. Amin ya Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.